Pengantar. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kisah-kisah perempuan di Alkitab dengan berbagai kisah yang mereka alami. Seperti yang kita ketahui, bahwa peranan perempuan di Alkitab tidaklah sentral, walaupun bukan berarti tanpa peranan. Di sana-sini kita membaca bagaimana perempuan merespon peristiwa dalam hidupnya. Dunia Alkitab adalah sangat didominasi oleh kaum laki-laki dan perempuan adalah masyarakat kelas 2. Mendalami kisah-kisah perempuan dalam Alkitab menolong kita untuk melihat berbagai pengalaman hidup yang secara khusus dialami oleh kaum perempuan dengan segala stigma yang mereka terima. Dunia kita saat ini telah mengalami banyak perubahan, terutama tentang kesempatan dan cara pandang akan kesetaraan gender. Walau demikian, bukan berarti tidak ada lagi isu-isu tentang perempuan. Kesetaraan ini perlu terus diperjuangkan agar upaya membuat kehidupan ini menjadi lebih baik menjadi upaya bersama, baik itu laki-laki dan perempuan. Mari kita pelajari kisah-kisah perempuan di dalam Alkitab yang beragam ini. Kiranya ini menolong kita untuk semakin bertumbuh ke arah Kristus. Elisabet, Lukas 1 ayat 5-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka.
dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Bagaimana respons saudara ketika mendapatkan berkat anugerah dari Tuhan? Sebagian dari kita mungkin akan segera memberitahukannya kepada orang lain, sebab dengan demikian kita menjadi saksi kebaikannya. Tentu hal itu sah-sah saja dilakukan. Lagi pula, berita itu dapat menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Namun yang tidak kita sadari adalah sikap demikian kerap membuat diri tergoda dalam kesombongan. Alih-alih menjadi saksi kebaikannya, kita justru bisa menjadi pribadi yang merendahkan orang lain yang tidak seberuntung kita. Lalu, bagaimana seharusnya kita merespon anugerah Tuhan? Lukas 1 mencatat tentang seorang perempuan bernama Elizabeth. Ia adalah keturunan Harun, keturunan imam, sosok yang dianggap sebagai pemimpin di tengah masyarakat Yahudi. Terlebih, Elizabeth menikah dengan Sakaria, seorang imam dari rombongan Abia. Layaknya keluarga pemimpin masyarakat, tentu Elizabeth menjadi sorotan masyarakat dan menjadi bahan perbincangan banyak orang. Di dalam kondisi demikian, Elizabeth harus menerima kenyataan bahwa dirinya mandul. Padahal dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang mandul dikelompokkan sebagai orang yang layak dikucilkan dan dianggap tidak layak menerima anugerah Tuhan. Betapa pedihnya menjadi Elizabeth. Ia dikenal untuk direndahkan. Ia diperbincangkan untuk dicemooh. Namun, di balik kondisi itulah, Elizabeth tetap menjaga kehidupan salehnya. Karena itu, berita malaikat kepada Sakaria bahwa ia akan mengandung menjadi kelegaan bagi Elizabeth. Saudara, Elizabeth yang mendapatkan anugerah Tuhan memiliki kesempatan untuk menyerang balik orang-orang yang mencemoohnya. Namun, apa yang dilakukan Elizabeth? Elizabeth memilih menikmati anugerah Tuhan itu secara eksklusif untuk dirinya sendiri. Ia tidak menampakkan dirinya, bahkan berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku." Kadangkala kita tidak dapat menahan diri untuk meluapkan sukacita dan melupakan hal yang terpenting, yaitu apakah secara pribadi kita merasakan anugerah Tuhan yang secara eksklusif diberikan kepada kita. Belajar dari Elizabeth, mari kita menjadi pribadi yang bijaksana saat merespon anugerah Tuhan dengan memberikan kesempatan pada diri sendiri menikmati keindahan anugerah tersebut, sehingga pada waktunya kita bukan sekedar mempersaksikan berkat dan anugerah yang Tuhan berikan, tetapi juga mempersaksikan Allah yang berjalan bersama dengan kita, seperti yang dilakukan Elizabeth. Diskusikan. 1. Dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menikmati anugerah Tuhan secara pribadi? 2. Bagaimana perasaan kita ketika merasakan dan menikmati anugerah itu secara eksklusif hanya bersama Tuhan? Doakan. 1. Setiap orang yang saat ini belum merasakan atau menemukan anugerah Tuhan dalam hidupnya. 2. Mereka yang merindukan keturunan dalam hidup keluarga. 3. Upaya bersama menjadi saksi Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita dalam segala situasi.